Bagaimana kalau selama ini ternyata kita mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak pernah hilang? Bagaimana jika rasa kurang yang kita rasakan itu bukan berasal dari kehidupan, melainkan dari cara kita memandang kehidupan? Mungkin sejak kecil dari kita diajarkan bahwa hidup ini adalah perlombaan, harus menjadi yang tercepat, harus menjadi yang terkaya, harus menjadi yang paling sukses, harus memiliki lebih banyak daripada orang lain. Tanpa kita sadari, keyakinan itu tumbuh menjadi sebuah kebiasaan. Kita bangun setiap pagi dengan satu pikiran yang sama. Aku belum cukup kaya, belum cukup sukses, belum cukup pintar, belum cukup menarik, belum cukup berharga. Dan ketika pikiran itu diulang setiap hari, kita mulai mempercayainya sebagai sebuah kenyataan. Padahal itu hanyalah sebuah cerita yang diputar berulang-ulang di dalam pikiran. Coba deh kamu sadari, kamu lihat hidupmu hari ini. Kamu masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa belajar, masih bisa mencoba lagi. Bukankah itu artinya bahwa kehidupan belum menyerah padamu? Kalau kehidupan masih terus memberimu kesempatan, kenapa kamu malah menyerah pada dirimu sendiri? Seringkali kamu menganggap bahwa keberlimpahan itu hanyalah soal uang. Padahal sebenarnya uang itu hanyalah salah satu bentuknya saja. Keberlimpahan itu juga bisa hadir dalam bentuk waktu, kesehatan, ide-ide baru yang muncul, pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan untuk memulai lagi, keberanian untuk bangkit setelah gagal. Tapi semua itu tidak akan terlihat ketika pikiranmu itu sibuk menghitung apa yang belum kamu miliki. Pernah nggak kamu memperhatikan ketika kamu beli mobil baru, beberapa bulan kemudian mobil itu terasa biasa aja. Ketika kamu berhasil mencapai satu target yang dulu mungkin sangat kamu pengenin, rasa bahagia itu perlahan-lahan pasti akan memudar. Lalu kamu bikin target baru lagi, dan berikutnya, seolah-olah kebahagiaan itu selalu berada satu langkah di depan. Nah, inilah jebakan terbesar manusia. Kita terus-terusan mengejar perasaan cukup, tapi kita mencarinya di tempat yang salah. Perasaan cukup tidak lahir ketika semua keinginan terpenuhi, tapi perasaan cukup itu lahir ketika kita berhenti menjadikan kekurangan sebagai pusat perhatian. Bukan berarti kita itu berhenti bermimpi, bukan berarti kita berhenti bekerja keras, tetapi kita belajar menikmati perjalanan, bukan hanya garis akhirnya.